Pasti pernah denger kan kisah Sodom dan Gomora, dua kota yang katanya hancur lebur karena murka Tuhan akibat dosa-dosa penduduknya. Ini salah satu cerita paling dramatis dan paling terkenal yang kita tahu. Tapi, apa benar ceritanya cuma sesederhana itu? Nah, dalam penelusuran kita kali ini, kita akan coba jawab pertanyaan besarnya, apakah ini beneran catatan sejarah? Atau cuma ya sebuah cerita kiasan dengan pesan moral? Atau jangan-jangan ada kebenaran lain yang tersembunyi di baliknya? Oke, kita mulai investigasinya ya. Kita bedah dulu cerita klasiknya, dan lihat, pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang muncul dan bikin kita garuk-garuk kepala? Oke, masalah pertama. Ini soal logika aja. Kalau seluruh penduduk Sodom itu homoseksual, seperti yang sering digambarkan ya, gimana caranya mereka punya keturunan? Satu generasi aja udah langsung punah kan? Nggak masuk akal secara demografis. Kenyataannya di dunia nyata, populasi homoseksual itu rata-rata cuma sekitar 5%. Oke, kita coba lihat dari sudut pandang lain. Mungkin bukan soal orientasi mereka, tapi apa yang mereka lakukan. Tapi ini juga aneh loh. Praktik homoseksual itu kan ada di banyak peradaban kuno lain. Di Jepang, di Jawa, bahkan di Yunani dan Romawi yang super maju itu. Terus kenapa cuma kota ini yang dihukum sekejam itu? Rasanya kok nggak adil ya? Nah, yang bikin makin pusing, ternyata nggak ada bukti lain di luar kitab suci. Nggak ada catatan sejarah dari zaman itu, nggak ada temuan arkeologi yang cocok sama ceritanya. Kisah ini cuma ada di sana. Jadi, kita nggak bisa ngandelin bukti-bukti konvensional. Kita harus jadi detektif dan cari petunjuk dari sumber ceritanya itu sendiri. Oke, anggap aja kita lagi nanganin cold case. Mari kita lihat TKP-nya, tempat kejadian perkaranya berdasarkan deskripsi yang ada di dalam teks itu sendiri. Di dalam kitab suci, deskripsinya tuh detail banget. Bayangin ya, tadinya tanah super subur, sampai disebut Taman Tuhan. Tiba-tiba, hancur karena api dan belerang yang turun dari langit. Ada suara yang memekakkan telinga. Tanahnya sampai terbalik, dan akhirnya jadi padang tandus yang penuh garam. Ini semua adalah petunjuk-petunjuk forensik kita. Jadi pertanyaannya, bencana alam macam apa sih yang bisa bikin semua hal spesifik ini terjadi sekaligus? Kalau dipikir-pikir, ada dua tersangka utama, letusan gunung berapi atau hantaman meteor. Dua-duanya bisa bikin ada api, belerang, dan suara ledakan dahsyat. Tapi, ada masalah. Nggak ada tuh gunung berapi aktif raksasa di dekat sungai Yordan. Jadi, ya, teori gunung meletus kita coret. Tinggal satu kemungkinan. Nah, dari sini ceritanya makin seru. Karena ternyata, para arkeolog menemukan tersangka utama yang sangat-sangat meyakinkan. Kenalin, namanya Tol El Hammam. Ini adalah situs kota kuno di Yordania. Dan banyak banget peneliti yang yakin inilah lokasi Sodom yang selama ini kita cari-cari. Dan disinilah, semua kepingan puzzle mulai nyambung. Cerita di kitab suci bilang kotanya dekat sungai Yordan, cocok. Tol Al Hammam ada di sana. Dibilang hancur karena api dari langit. Para ilmuwan nemuin bukti ledakan kosmik di udara. Dibilang tanahnya jadi asin. Betul, tanah di sekitar Tol Al Hammam itu kadar garamnya tinggi banget. Ini bukan kebetulan lagi kan? Dan yang lebih gila lagi, lihat deh lini masanya. Kisah Abraham dan Lut itu diperkirakan terjadi sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Sementara ledakan kosmik yang melenyapkan Tal El Hammam terjadi sekitar 1650 sebelum Masehi. Cuma beda tipis. Untuk ukuran sejarah kuno, ini dekat banget. Oke, kayaknya kasusnya udah jelas ya. Sebuah kota kuno hancur karena bencana alam, terus ceritanya jadi legenda. Case closed kan? Eits, tunggu dulu, belum selesai. Karena, gimana kalau kita udah bener soal apa yang terjadi, yaitu ledakan kosmik, tapi kita salah total soal kenapa itu terjadi? Coba kita lihat lagi motifnya. Soalnya, ada satu petunjuk kunci yang sama sekali nggak nyambung dengan semua ini. Ini dia, dari jutaan catatan kuno dari wilayah Mesopotamia, nggak ada satupun, nol, yang menyebutkan kalau praktik homoseksual itu umum di wilayah Tal El Hammam. Nggak ada buktinya sama sekali untuk dosa yang katanya jadi alasan kota itu dihancurkan. Kunci misterinya mungkin ada di satu kata dalam bahasa Ibrani asli, yada. Artinya sih simple, mengetahui. Tapi kata ini ambigu banget. Bisa berarti kenal secara biasa, tapi bisa juga berarti berhubungan badan. Nah, ambiguitas inilah yang membuka pintu ke interpretasi yang sama sekali berbeda. Coba kita lihat analoginya di bahasa Indonesia. Kata perkosa itu akarnya dari kata perkasa. Ini nunjukin sesuatu yang penting. Kekerasan seksual itu seringkali bukan soal nafsu, tapi soal pamer kekuasaan, soal dominasi. Dan ini membawa kita ke teori yang benar-benar baru.
Gimana kalau satu, penduduk Sodom itu benci banget sama orang asing? Dua, mereka mau nunjukin dominasi mereka dengan cara paling brutal, mempermalukan pendatang lewat kekerasan seksual. Dan tiga, jadi dosa yang sebenarnya bukan soal hasrat seksual, tapi soal kekejaman, xenofobia, dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap tamu yang seharusnya dilindungi. Nah, di sini letak perbedaannya yang paling mendasar. Ceritanya berubah total. Bukan lagi tentang sebuah kota penuh orang homoseksual yang bernafsu pada laki-laki, tapi jadi tentang sebuah kota penuh orang berkuasa yang menggunakan pemerkosaan sebagai senjata untuk menindas orang luar. Motifnya bukan lagi nafsu, tapi kekuasaan, kontrol, dan kebencian terhadap pendatang. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Mungkinkah makna asli dari kisah Sodom, sebuah peringatan keras tentang betapa berbahayanya kebencian terhadap orang asing dan arogansi kekuasaan, justru hilang di telan zaman dan disalahartikan selama ribuan tahun? Sebuah pemikiran yang cukup menarik kan?